Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang tidak menentu ya, dan situasi kondisi yang kadang-kadang kurang menguntungkan ya, kita masih memiliki kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apapun yang terjadi dalam situasi kondisi apapun tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri orang yang beriman ya, adalah mereka senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi apa yang dicegahnya. Bahkan kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat, lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibuktikan dalam kehidupan sehari-harinya, di antaranya dia senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi apa yang dicegahnya, dan senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya. Dan di antara sifatnya yang keluar dari hati sanubarinya yang terdalam, mereka ya, orang-orang yang beriman ini senantiasa berhusnuzon dalam situasi kondisi apapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa kehendak Allah itu adalah yang terbaik, dan Allah mendaki kita adalah yang terbaik. Sehingga ya, orang-orang ini senantiasa mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau telah menciptakan semua ini, tidak ada yang sia-sia. Semuanya ini adalah yang terbaik. Semuanya ini yang banyak sekali kebermanfaatan ya, yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya, bahkan kita tidak mengetahuinya. Yakin bahwa apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik, dan apapun yang diberikan Allah ada manfaatnya ya, ada faidahnya. Bahkan dalam setiap situasi kondisi, setiap peristiwa ada hikmah-hikmah yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita mampu langsung mencapainya, mendapatkannya. Dan kadang-kadang kita harus merenung ya, dengan renungan yang panjang, dan juga kadang-kadang kita harus belajar yang panjang, dan kadang-kadang kita harus bersusah payah dulu baru menemukan manisnya apapun yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Nah, orang yang senantiasa mencintai Allah karena senantiasa berhusnudzon kepada Allah, maka ada keyakinan di dalam dirinya bahwa apapun yang diberikan adalah yang terbaik. Maka ketika menghadapi situasi kondisi apapun, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu, bertawakal kepada Allah. Selain berhusnudzon, bertawakal kepada Allah. Dan tawakal kepada Allah ini adalah ya, kekuatan yang maha dahsyat yang ada di dalam diri. Orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, mereka tidak akan menemukan jalan buntu, mereka tidak akan menemukan kesusahan, mereka tidak akan menemukan keputusasaan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, berhusnudzon kepada Allah, Allah akan memberikan yang terbaik, lalu serahkan segala urusan dalam kehidupan ini, baik yang zahir ataupun yang batin, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita secara ikhtiar, kita melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Di antaranya takwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi apa yang dicegahnya. Selesai.
Nah, adapun nanti hasilnya dari berbagai macam upaya, usaha-usaha yang kita lakukan, kita akan melihatnya satu demi satu setiap saat yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Nah, setelah berusaha dengan sebaiknya, bahkan disertai doa, lalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yakin Allah yang akan memberikan yang terbaik. Nah, maka selanjutnya, ya, selain bertawakal kepada Allah, ini yang lebih penting lagi. Yang ketiga di antara ciri orang-orang yang beriman itu, merasakan kehadiran Allah. Ya. Merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan. Bagaimana berhusnudzon kepada Allah, bagaimana bertawakal kepada Allah, kalau di dalam dirinya ya, tidak hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hatinya lupa kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, disinilah pentingnya menghadirkan di dalam hati ya, dengan senantiasa ingat kepada Allah, dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, ketika kita berzikir kepada Allah, kita sedang berusaha menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita sedang berusaha menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kita sedang berusaha ya menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Dan inilah cara yang terbaik. Inilah cara yang jitu, dan inilah solusi satu-satunya untuk menyelesaikan segala kehidupan yang kita lakukan, yang kita rasakan selama kehidupan ini. Bahkan bukan hanya di dunia, kelak nanti di akhirat. Nah, maka akan dirasakan ketenangan di dalam diri karena merasakan kehadiran Allah, bersamanya Allah main. Ya. Ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka ucapan yang pertama kali keluar, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itulah ucapan-ucapan mulia yang keluar dari hati sanubari yang senantiasa dibarengi hatinya ingat berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ya mendapatkan kesusahan, kesulitan, maka yakin ini jalan yang terbaik dari Allah, dan kita meyakini semua musibah, kesulitan-kesulitan bagi orang yang beriman itu tandanya Allah sayang kepada kita, tandanya Allah akan meningkatkan derajat di sisinya, tandanya Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Maka yang pertama kali diucapkan dalam lisannya yang dipenuhi dengan sanubarinya, senantiasa ingat kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya kesulitan musibah saat ini, tetapi inna lillahi, kita semua pun, jasad, jasmani, rohani kita, keberadaan kita, kewujudan kita, lillah, hanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun suatu saat akan dikembalikan kepadanya. La haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya dalam kehidupan ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang berbahagia perlu dilatihkan. Ya, setiap saat, setiap waktu, kalbu kita terus berlatih agar senantiasa ingat kepada Allah. Lupa ingatkan lagi, lupa ingatkan lagi, lupa ingatkan lagi. Nah, dalam terminologi tarekat, ya, zikir yang dimaksud, ingatan hati yang dimaksud itu adalah zikir yang ditalkinkan oleh seorang guru mursyid, ya, yang ditancapkan di dalam hatinya berupa zikir khofi. Selain zikir jahar yang senantiasa kita lakukan selepas sholat wajib, ya, minimal 165 kali, juga zikir khofinya. Zikir khofi ya adalah zikir yang bersifat rahasia yang ada di dalam kalbu, yang senantiasa kita upayakan, usahakan dalam situasi kondisi apapun.
Tidak ada batas waktu, tidak ada batas bilangan. Setiap saat, setiap waktu, selama hayat di kandung badan, kita pun berusaha ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan dzikir zahar yang setiap saat kita lakukan itu tidak lain adalah untuk apa? Untuk lebih menguatkan apa yang di dalam kalbu itu. Maka ketika kita ada waktu luang, selain kewajiban kita selepas sholat wajib, juga di waktu-waktu yang luang yang lagi, di waktu luang yang lainnya juga kita pun berusaha menguatkan zikir yang ada di dalam kalbu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah abdul dzikri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir, ucapan zikir adalah la ilaha illallah. Bahkan ucapan yang senantiasa diucapkan oleh baginda Rasulullah dan para nabi sebelum baginda Rasul adalah qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah itu. Nah, ketika la ilaha illallah itu bukan apa-apa, tetapi kita tancapkan di dalam kalbu kita agar senantiasa kalbu ini ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa ingatkan lagi. Orang itu tahu lupa kalau pernah ingat. Orang yang tidak pernah ingat, dia tidak akan tahu lupa. Dan yang parahnya itu kalau orang itu tidak tahu mana ingat mana lupa dan tidak sadar dirinya dalam keadaan lupa kepada Allah dan tidak pernah ingat kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Baru ada musibah, ketika ada musibah baru ingat kepada Allah. Naudzubillah. Jangan sampai kita ingat kepada Allah ketika dalam keadaan musibah, sehingga senantiasa diberikan musibah oleh Allah untuk mengingatkan dirinya agar ingat kepada Allah. Naudzubillah. Kita justru senantiasa ingat kepada Allah dalam situasi kondisi apapun, bisarra wa darra, dalam keadaan baik senang ataupun kepepet, kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Ketika mendapatkan nikmat ucapan alhamdulillah, ketika mendapatkan musibah kita mengucapkan innalillahi. Itu tandanya kita sedang ingat kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kalaupun kita mendapatkan kebahagiaan, kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan semua anugerah-anugerah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu untuk lebih menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih menguatkan lagi agar kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun kita mendapatkan musibah, maka kita pun senantiasa bersabar, dan yang lebih penting lagi supaya cepat-cepat kembali kepada Allah, berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu solusi yang paling jitu, Iwan, yang berbahagia. Nggak mungkin, dan kita tidak usah menanggung semua permasalahan dalam kehidupan ini, apalagi menanggung permasalahan yang bukan masalah untuk kita, bukan urusan kita. Yang kita itu nggak bisa menanggung musibah-musibah, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini. Menjaga 2 lubang hidung saja, kalau tanpa bantuan Allah kita nggak bisa. Belum lagi lubang telinga, mulut, dan sebagainya. Menjaga lisan saja supaya ucapan kita itu baik, betapa sulitnya, betapa sulitnya kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam situasi kondisi apapun kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Nah, ketika kita senantiasa ingat kepada Allah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan mendapatkan nikmat, maka oleh Allah pun akan ditolongnya dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan musibah. Selain diampuni dosa, selain ditingkatkan derajatnya di sisi Allah, juga diberikan solusi jitu yang justru lebih menguatkan, lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara ibadah-ibadah yang dilakukan, yang diterima Allah, semua perbuatan-perbuatan kita yang dilakukan, yang memang hanya mengharapkan ridha Allah, itu adalah indikatornya
Di antaranya semua perbuatan-perbuatan itu, perilaku-perilaku itu, amalan-amalan itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, lebih menambah intensitas ingat kita kepada Allah. Lebih giat lagi supaya cepat-cepat mendekat kepada Allah dan termotivasi untuk terus ya berusaha ingat kepada Allah. Itu tandanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semua perilaku kita, semua perbuatan kita yang sebaliknya, yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bahkan justru menjauhkan kita kepada Allah, itu tandanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena amalan yang terus ikhlas pasti akan mendekat